Tidak banyak festival musik lokal yang sanggup eksis dalam waktu lama. Dari yang sedikit itu, ada Inpang We Hardcore di Kota Madiun. Gigs berakronim IPWH ini telah 8 kali digelar selama sekitar 12 tahun. Yang menarik, sumber biaya pelaksanaan festival musik bergenre punk rock dan hardcore punk tersebut kolektif dari para anggota komunitasnya, yakni Piknik 80 dan 1323 Crew. Sebelum kita cari tahu siapa mereka, yuk mosh pit dulu. Halo pemirsa Jobas TV, ketemu lagi di Sukarya, Susur Keunikan Madiun Raya. Dan saat ini saya sedang berada di Jalan Salak, tepatnya di salah satu kafe, di mana untuk hari ini kita ada satu event legendaris, salah satu gigs legendaris, namanya adalah Inpang We Hardcore. Nah, ini merupakan salah satu gigs atau acara di mana banyak sekali band-band lokal, band-band hardcore punk ataupun punk rock berkumpul jadi satu di sini. Dan ini merupakan seri ke-8 dari event Inpang We Hardcore sendiri. Nah, seperti apa keseruannya? Langsung saja kita masuk. Let's go. Tim Sukarya berkesempatan menonton IPWH ke-8 beberapa waktu lalu. Line up 10 band yang tampil cukup bikin kuping panas, terutama 2 band luar daerah, yakni Fingerprint asal Medan dan Total Jerks dari Depok. Bagi para pengunjungnya, IPWH bukan sekedar untuk bersenang-senang lewat bernyanyi moshing atau slam dancing mengikuti alunan musik berisik. IPWH juga menjadi ajang bersilaturahmi para penggemar musik punk rock dan hardcore punk di Madiun Raya. Di gigs ini, mereka berkumpul dengan kawan-kawan yang sudah lama tak dijumpai atau jarang berinteraksi karena kesibukan. Ternyata di tengah lautan para lelaki ini ada beberapa kaum hawa yang ikut menikmati hingar-bingar musik punk rock dan hardcore punk. Kita tanya-tanyain yuk. Oke pemirsa Jobas TV, ternyata event Inpang We Hardcore 8 ini tidak hanya milik kaum Adam saja, tapi para kaum hawa sudah ada di sini ya. Ada siapa di sini? Salsa Bila. Ada Salsa dan Yeyen. ada Yeyen. Nah, Salsa dan Yeyen, kenapa kalian tertarik untuk datang ke event Inpang We Hardcore? Kenapa ya? Gak tahu ya. Cuma seneng aja lihat Band-bandnya? Band-bandnya. Yeyen? Yang pertama karena temen aku juga main. Oke. Terus yang kedua karena udah lama nggak ada acara kayak gini. Oke. Berarti kayak ada kerinduan untuk datang ke gigs-gigs punk rock hardcore kayak gini ya? Nah, terus berapa kali kalian datang ke acara-acara kayak gini? Kayaknya udah 5 kali lebih. 5 kali lebih, Yeyen? Nggak bisa kehitung sih. Wow, anak skena banget ya. Tapi kalian sebagai cewek nih, nggak takut nih sama ini kan didominasi cowok-cowok. Apa kalian nggak takut digangguin, digodain atau bahkan kena mosh pit, kena dengan asap rokok kayak gitu-gitu? Nggak, soalnya kan Oke. kalau aku sih nggak, soalnya kan ada teman-teman yang cowoknya juga, maksudnya teman-teman cowok kan juga ngelindungin. Oke. Lindungin juga karena ya otomatis event-event kayak gini, gigs kayak gini memang harus aman untuk semua orang ya, termasuk cewek-cewek juga. Nah, ketika kalian datang ke acara event Inpang We Hardcore seperti ini, apa sih yang kalian dapetin experience-nya, pengalamannya? Banyak sih ya, tapi nggak bisa, buat kata-katanya nggak bisa sih. Apa? Misalnya kamu dapat kenalan baru mungkin? Ya kayak gitu. Terus kan pengalamannya tuh banyak, tambah lagi. Yeyen? Kalau aku banyak ketemu orang baru ya, terus ketemu teman-teman yang lama udah nggak ketemu. Sekaligus reuni ya? Ya benar. Apalagi di sini juga ada beberapa band-band luar kota juga ya. Ada Total Jerks dari Jakarta, ada banyak lah gitu ya. Satu kata untuk Inpang We Hardcore. Apa ya? Satu kata. Apa ya, nggak tahu. Keren atau apa? Keren. Yeyen? Sama sih, kalian keren. Keren.
Kelahiran IPWH sekitar 12 tahun lalu dibidani oleh komunitas Piknik 80. Komunitas ini terbentuk atas jalinan pertemanan yang sama-sama menyukai musik punk dan hardcore punk. Selain mengundang band luar daerah untuk menampilkan lagu masing-masing, komunitas Piknik 80 juga membuat gigs IPWH Tribute to Misfits. Jadi band-band yang main di acara itu tuh nyanyiin lagu-lagunya band yang digawangi oleh Glenn Danzig tersebut. Bagaimana sih IPWH bisa terus-menerus eksis? Paidun, anggota dari komunitas Piknik 80 bilang bahwa eksistensi itu berkat mengakarnya kecintaan terhadap musik punk dan hardcore punk. Selain itu, ada proses regenerasi guna menjaga semangat kolektivitas. Para anggota Piknik 80 menyadari bahwa masing-masing punya kesibukan yang membuat intensitas bertemu menjadi berkurang. Nah, dalam proses regenerasi, pelaksanaan IPWH dilanjutkan oleh anak-anak muda yang tergabung dalam 1323 Crew. Setelah sempat beberapa tahun hiatus, mereka membuat gebrakan dengan menyelenggarakan IPWH ke-7 dan ke-8 pada 2023. Oke, pemirsa Jawa TV, saat ini sekarang sedang di tengah-tengah event Inpang We Hardcore, dan di samping saya sudah ada Mas Arsih Arditya Perwira alias Mas Paidun. Halo Mas Paidun. Halo Mas Tori. Ya, Mas Paidun ini dari Teenagers dari Sidoarjo, tapi kebetulan Mas Paidun ini sudah dari sejak Inpang We Hardcore pertama ngurusin acaranya. Nah, ini ceritain dikit dong Mas Paidun terkait Inpang We Hardcore, sudah sampai seri ke-8. Kok bisa bertahan sampai ke-8 kalinya, seperti apa? Banyak berdoa ya? Oh enggak. Ya. Jadi kalau dirinci secara detail terlalu panjang. Tapi awal mula Inpang We Hardcore ini kan dikelola secara swadaya, kolektif. Ada beberapa teman-teman nongkrong di Katno. Ada kayak Sabrang di depan BCA. Jadi kami singkat cerita jadi satu kan. Kami memulainya dulu karena keterbatasan tempat di Madiun. Kami akhirnya secara nggak langsung memakai gedung yang dipakai oleh salah satu partai politik. Jadi memang mereka yang menyediakan tempat itu untuk digunakan secara umum saat itu. Di 2000 berapa Tor? 2012. 11. Saya sebenarnya pura-pura aja, sebenarnya saya tahu sih. 2012 nggak sih? 11. Oh 11, 2011. 11 kami bareng-bareng. Itu sampai di sekarang volume ke-8 di luar acara tribute dan lain-lain. Kalau dibilang mau ditanyain apa ya? Bertahan sampai sekarang ya komunikasinya masih terjaga. Yes, itu aja. Tapi kalau untuk teman-teman panitianya sendiri masih orang-orang lama nggak yang ngurusin, atau sudah mulai bermunculan regenerasi baru? Nah itu suatu privilege ya, privilege yang kami dapat di saat kayak saya, Tori atau siapapun yang berada di lingkungan itu akhirnya berkegiatan padat rutinitas ya. Masing-masing ada yang nge-backup ya. Siapa yang nge-backup? Teman-teman nih regenerasi kita sekarang. Contohnya yang 1323 sekarang. Ada dulu zona kacau dan lain-lain. Mereka masih bersedia karena mempunyai tujuan, semangat yang sama gitu ya. Apapun yang kita lakukan kayak kita yakin oke, kita pasti. Itu artinya teman-teman panitia lama udah sibuk dengan kegiatannya, udah mulai berumah tangga atau gimana? Beberapa iya, cuman akhirnya nggak bisa digeneralisir ya. Karena saya pun punya kegiatan masing-masing, kamu juga dan teman-teman yang lain. Siapa yang bisa menyempatkan waktu, menurunkan egonya, ya itu tadi. Tapi kalau untuk perbedaannya antara Inpang We Hardcore sejak yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang ke-8 ini, kalau ngelihat antusiasme teman-teman yang ngurusin acara, sekaligus juga yang datang, mulai meningkat lama-kelamaan atau ada penurunan atau masih tetap sama semangatnya mereka? Oke, kalau dari spirit emang masih sama. Ketika dibilang antusiasnya, animo yang didapat dari Kota Madiun sendiri sangat jauh lebih meningkat. Kenapa bisa begitu? Karena memang Inpang We Hardcore sangat ketika mendengar titelnya pun sangat segmented ya. Tapi bukan berarti cuma itu aja. Banyak anak-anak metal, indie, pop, emo, whatever. Yang pada akhirnya datang juga di Inpang We Hardcore. Jadi walaupun memang eventnya Inpang We Hardcore, band-band punk rock dan hardcore punk, tapi akhirnya teman-teman juga semakin
kesini juga semakin banyak yang datang di luar segmentasi itu gitu ya. Dan pada akhirnya ini bisa jadi momen reuni juga nggak sih untuk teman-teman? Betul, itu sebenarnya acara reunian tapi dikemas seperti itu. Jadi itu kenakalan anak-anak aja ya. Inpang We Hardcore. Belakangan penonton IPWH bukan hanya orang-orang yang menggemari musik punk dan hardcore punk, melainkan juga genre musik lainnya. Dan semoga saja IPWH akan terus eksis serta menjadi jujukan untuk bermosing ria.